ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Darussalam, jamaah sholat subuh dan jamaah sholat subuh atau isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sampai pagi hari ini masih diberikan Allah nikmat yang banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, di pagi hari ini saya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 61. Surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi qaribum mujib. Pendek, cuma 4 kata. Inna rabbi qaribum mujib. Inna rabbi qaribum mujib. Sudah hafal Bapak Ibu? Cuma 4 kata. Inna rabbi qaribun mujib. Mujib. Inna rabbi qaribun mujib. Udah hafal? Nah itu, boleh pulang, sudah hafal. Sama-sama. Inna rabbi qaribun mujib. Itu mujibun itu ya, mujib. Ya, qaribum disambung qaribum mujib. Inna rabbi qaribum mujib. Qaribum ya. Inna sesungguhnya rabbi Rabbku atau Tuhanku qaribun sangat dekat. Dekat. Mujibun, mujib itu dari kata ajaba yujibu, menjawab. Mujib yang menjawab. Menjawab apa Bapak Ibu? Menjawab panggilan kita, seruan doa kita, permintaan kita, semua yang kita sampaikan kepada Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, itu tadi surat Hud 61. Itu perkataan Nabi Soleh kepada umatnya, wahai umatku, wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku itu adalah dekat dan menjawab semua kebutuhan kita, menjawab semua permintaan kita, menjawab doa-doa kita. Nah, kemudian ada juga di surat As-Saffat ayat 75. Di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana Nuhun
walaqad nadana walaqad nadana Nuhun Nabi Nuhun walaqad nadana Nuhun fala nikma fala nikmal. Nah, ditambah alif lam tadi nyambung fala nikmal mujibun. Tadi mujib juga tapi jamak ditambah waw dan nun mujibun panjang. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad artinya sungguh telah, nadana Nuhun, Nuh alaihi salam atau Nabi Nuh telah berseru, memanggil siapa? Memanggil kami. Nada itu yunadi, memanggil. Nuh alaihissalam telah memanggil kami. Kami siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh telah memanggil, berdoa kepada kami, kata Allah. Fala ni'mal mujibun, dan sebaik-baik menjawab, dan kamilah. Dan ini ni'mal mujibun, Allah ingin menyampaikan kamilah sebaik-baik yang menjawab. Menjawab apa? Panggilan tadi, doa atau seruan kita atau keluh kesah kita. Nah, di surat Shaffat 75 ini Allah memakai kata jamak kami. Kalau yang di atas itu Allah itu qoribu mujib, Allah itu dekat dan mujib. Mujib itu tadi menjawab. Yang di bawah ini ayat Shaffat 75, kamilah sebaik-baik menjawab. Allah memakai kata kami jamak. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam penjelasan ayat ini bahwa kami itu menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah dan para malaikatnya sebagai perantara menjawab semua doa-doa permohonan para hambanya. Jadi bahasa kami gitu ya Ibu. Jadi kita juga dalam hidup ini jangan banyak aku gitu, saya. Itu aku yang kemarin yang membetulin. Kemarin saya yang nyumbang. Kemarin saya yang membangun. Kemarin saya yang memanggil, dan lain sebagainya. Allah saja banyak dalam ayat memakai kata kami. Kenapa Bapak Ibu? Allah menghargai gitu ya. Ada peran yang lain seperti malaikat. Kita juga walaqad khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Allah juga pakai kata kami. Padahal yang menciptakan manusia itu ya Allah, tapi Allah kami. Apa maksudnya? Ada keterlibatan bapak dan ibu, suami, istri. Semua itu atas izin Allah, tapi ada keterlibatan yang lain, Allah menghargai. Jadi kami gitu. Bapak Ibu Allah, kita juga ini pelajaran penting dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kita juga menghargai yang lain. Kalau orang lain ikut bekerja, katakanlah kita
kita ataupun kami. Jangan saya, aku. Kemarin itu saya pengumuman di masjid, saya mengharap bapak-bapak bisa hadir. Ada nggak pengumuman gitu Bapak Ibu? Pak Ibu diharap hadir karena ada acara ini. Saya memohon. Nah, jangan pakai saya. Nanti jamaah datang itu karena saya, gitu kan? Kita berharap, kami berharap bapak-bapak bisa hadir di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu diharapkan. Nah, begitu bahasanya. Siapa subjeknya, siapa yang memanggil, sama-sama. Atau kita sama-sama memanggil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan ibu-ibu kata mujib tadi yang ada di dalam 2 ayat di atas. Mujibun, menjawab. Al-mujibu subhanahu huwallazi yuqabilu su'al wa du'a bil qabuli wal ata. Arti mujib Bapak Ibu sekalian adalah Allah yang menjawab. Allah Subhanahu wa taala dialah yang yuqabilus su'al. Yuqabilus su'al artinya Allah yang mendengarkan setiap permintaan kita, yang menghadapi setiap permintaan kita, dan Allah lah yang menerima dan mengabulkan as-su'al. Su'al itu soal. Kalau kita dalam ujian, soal ujian. Soal itu artinya pertanyaan. Kalau dibahasakan lebih luas, pertanyaan itu kan permintaan. Bertanya, meminta. Dalam bahasa Arab, soal bisa juga artinya selain pertanyaan juga meminta. Allah yang mengabulkan permintaan. Wa doa, dan juga doa. Nah tadi di Asmaul Husna ada kata al-mujib. Jadi mujib itu Bapak Ibu juga salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Al-mujib, Allah penjawab. Allah maha menjawab permintaan dan doa. Dengan apa dijawab oleh Allah Bapak Ibu? Bil qabul wa doa. Bil qabul wal ato. Yaitu Allah menjawab doa-doa kita dengan mengabulkannya. Dan atau itu memberi apa yang kita minta. Setiap doa dikabulkan, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mujibul ladzi yujibul muttarra iza da'ahu. Dan Allah lah Bapak Ibu sekalian al-mujib, yang menjawab, yang mengabulkan permintaan orang apabila dia berdoa dalam keadaan muttar. Muttar itu artinya apa, Ibu? Bapak Ibu, dalam keadaan darurat, emergency. Jadi kalau ada doa Bapak Ibu yang sangat membutuhkan sekali dalam keadaan darurat, Allah juga yang mengabulkan. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang, mohon maaf ini internal kita di sini ya, di masjid ini semua di sini selalu muslim. Ada non muslim berdoa kepada Tuhannya, terus terkabul. Sesungguhnya yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang lain. Apalagi kita umat Islam ini. Maka ibu-ibu, salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah doa di saat mepet, kepepet, sangat butuh sekali ibu. Itu juga salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Tapi ibu, kalau ada begini jangan terus kita doanya ntar besok kalau mepet gitu. Jangan, tidak boleh. Kita kapanpun harus berdoa.
Tidak usah nunggu dalam keadaan darurat, gitu. Ini masih ada, nggak usah dulu. Ibu sebenarnya butuh tidak butuh, kita harus selalu berdoa. Minta, karena doa itu ibadah, ibu-ibu. Kalau kita tidak berdoa, justru kita berdosa. Kita dibenci oleh Allah. Kita dibenci dan kita berdosa. Karena doa itu salah satu ruhnya ibadah. Justru dalam doa, Bapak Ibu sekalian, tampak ketawaduan kita. Oh, hamba ini butuh. Oh, hamba ini dia merendah di hadapanku. Dia perlu. Dia berkomunikasi kepadaku. Dia mengagungkan aku, meninggikan aku, karena dia mau minta kepadaku. Jadi di dalam proses berdoa, Bapak Ibu, ada proses perendahan diri kita dan mengagungkan Allah. Maka Allah sangat suka kepada orang yang berdoa. Sebaliknya Allah membenci orang yang tidak berdoa. Karena itu bentuk kesombongan, Ibu. Nah, kalau kita meminta, kita kan lagi merendahkan diri, Bapak Ibu. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja. Kalau kita lagi butuh meminta, mesti kita memohonkan, bahasanya merendah. Tolong Pak, tolong Bu, tolong saya dikasih. Kalau pinjam, tolong saya dikasih pinjaman Bu. Penting banget. Bukan begitu memohon, Bapak Ibu, di hadapan orang. Nah, lebih baik memohon kepada Allah. Kalau ke hadapan orang saja kita berendah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam keadaan darurat. Wa yugisul malhufu iza nadahu. Allah juga memberikan, membantu orang-orang yang lagi kesepian, Ibu. Kesepian, membutuhkan tadi apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakshifu su'a an ibadihi wa yarfa'ul bala'a an ahibbaihi. Arti mujib tadi, Bapak Ibu, selain mengabulkan doa, juga berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yakshifu su'an ibadihi, menjauhkan asu itu keburukan dari hambanya. Jadi Ibu, Bapak-bapak sekalian, keburukan dijauhkan oleh Allah. Maka kita juga minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Keluar rumah, terus kita naik keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu, la haula wala quwata illa billah. Artinya Bapak Ibu, ini rumahku tinggalkan ya Allah, ku kunci itu kayaknya tidak terlalu kuat ya Allah. Ini kalau di gergaji besi bisa putus. Apalagi pintunya hanya kayu pakai alat saja bisa, atau dijebol juga bisa jebol. Kalau ada, jangankan rumah kita Bapak Ibu, bank saja yang punya keamanan yang luar biasa itu bisa dijebol oleh orang lain. Security, pengamanan, apa itu teknik pengunciannya juga pakai rumus dan sebagainya, tapi bisa dijebol. Ya Allah, aku mengendarai kendaraan ya Allah di perjalanan, la haula wala quwata illa billah. Aku selamat atau tidak itu juga atas penjagaanmu ya Allah. Maka kalau kita berperjalanan kan ada doanya, Ibu. Kita sudah sama apa ya Bapak Ibu? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah yang sudah menundukkan kendaraan ini. Ibu, kan susah kita kendalikan. Kemarin musim hujan banyak video-video viral, tiba-tiba kendaraannya belok kiri, belok kanan, banyak masalahnya di situ. Ada yang bilang hujan, ada yang bilang penumpukan air, ada yang bilang aqua. Nah, lupa juga saya istilahnya. Jadi air yang menggenang sebaiknya kita tidak
melintasinya tidak dalam kecepatan yang tinggi. Karena air kalau diterjang tiba-tiba dengan tenaga yang kuat, air bisa mengeras menolak begitu ilmu fisikanya, sehingga air tadi bannya tidak memecah air, tapi malah ban berjalan di atas air sehingga bisa melayang. Ibu-ibu, itulah terjadi kadang kecelakaan. Itu namanya aqua labrium, ada briumnya kalau nggak salah. Saya juga lupa, nanti dicek. Itu PR-nya ibu. Pas apa disampaikan. Jadi Allah juga yang menjauhkan apa tadi, keburukan dari kita. Allahumma anta sahibu bis sabari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkaulah teman di dalam perjalanan dan engkau juga lah ya Allah yang menjaga rumah yang kutinggalkan atau keluarga yang kutinggalkan. Nah ibu, Bapak Ibu sekalian, engkau teman di dalam perjalanan ini ya Allah, temani aku ya Allah, jaga aku, dan engkau juga lah yang menjaga rumah dan keluarga yang kutinggalkan. Wa yarfa'ul bala'a an ahibbaihi. Al-mujib tadi Bapak Ibu juga artinya adalah yarfa'al bala, mengangkat bala. Bala itu apa? Musibah, ujian dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, apabila Allah mencintai kita dan sebagai bentuk mujibnya Allah tadi, maka Allah juga menjauhkan musibah, menjauhkan bala dari kita, dari keluarga kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah ahibba an ahibbahi, Allah yuhib, Allah mencintai kita, dan kita ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah subuh, sholat subuh. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Bu, Pak, minumnya nanti habis suruh ya. Kalau sekarang bisa, ini musim dingin, musim hujan, jadi ya ngantuk, bawaannya ngantuk gitu. Dan tidur ya enak gitu. Tadi ada yang susah bangun subuh Pak Ibu. Tadi saya subuhannya di Al-Arif, berangkat sudah mau azan. Terus ada subuhan ke sini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ya. Jangan ada yang ngantuk. Tadi kata Pak Yanto kalau ada yang mau bertanya di sela-sela seperti ini boleh, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu ibu-ibu, bapak-bapak. Ini pertanyaannya yang mudah-mudah ya. Dipilih, oh kayaknya ini berat, enggak usah gitu. Ini mudah, enggak apa-apa ditanyakan. Khalaqallahul khalqa bi qudratihi. Refleksinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita makhluknya bi qudratihi, dengan kudroh. Kudroh itu apa? Kekuatan, kodrat. Kudroh, kekuatannya Allah, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyarahum wifqa masyiatihi, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita Bapak Ibu sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dimudahkan apa tidak itu tergantung maunya Allah. Bi masyiatihi, insya Allah. Kita berjanji dengan orang Bapak Ibu, insya Allah, insya Allah, izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa berjanji, tapi dengan izin Allah. Mudah-mudahan besok lapang, bisa diberikan kemampuan oleh Allah. Wallahu a'lam. Begitu Bapak Ibu. Jadi kemudahan bahkan kita melangkahkan kaki kita di pagi hari ini ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh, mendengarkan tausiah dan nanti sholat suruh, itu juga bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang lain Bapak Ibu
belum diberikan izin oleh Allah. Tapi izinnya Allah Bapak Ibu bukan juga semaunya semena-mena Allah. Wah, ini saya bolehkan, ini saya izinkan, ini saya beri kesempatan. Itu juga tergantung kepada hambanya. Karena Allah itu tidak menzolimi hambanya. Kamu besok sholat subuh, kamu tidak usah sholat subuh. Kamu besok mendengarkan tausiah, kamu tidak usah. Bukan juga Allah semena-mena Bapak Ibu. Kembali ke kita juga. Karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Allah itu adil. Kalau dikatakan bahwa kamu enak dong diberikan Allah kemudahan, Allah mengizinkan kamu sholat subuh, berarti Allah tidak adil dong. Tidak juga Bapak Ibu. Itu tergantung kita juga. Kita niat apa tidak. Wah, besok saya sholat subuh, saya niat, ya Allah berikan aku kekuatan. Besok aku bangun pagi, malam ini hujan ya Allah, dingin udaranya, tapi berikan aku kesungguhan, kekuatan, kemauan untuk melaksanakan sholat jamaah ke masjid ya Allah. Terus juga mendengarkan tausiah suruh dan sebagainya. Tergantung niat kita juga Bapak Ibu, kemauan kita, kemudian Allah membantu memberikan kita kemudahan. Itu yang dimaksud bimasyiatihi. Berjanji Bapak Ibu dengan orang, besok ketemu ya, besok datang ya. Kita bilang insya Allah. Insya Allahnya itu jangan hanya, karena kadang bahasa insya Allah ini hanya ini saja, formalitas, niatnya nggak datang, tapi udahlah biar aman insya Allah. Kalau bilang enggak kok nggak enak gitu kan, ini insya Allah. Padahal mestinya tergantung di dalam itu. Pas ngomong insya Allah itu, aku datang, aku akan datang, insya Allah saya akan datang. Tapi itu juga tergantung izinnya Allah. Saya tidak memastikan, tapi saya berniat akan datang. Itu sebenarnya makna insya Allah. Jadi ada niat ibu-ibu, kemudian Allah pun memberikan masyiahnya. Wa dabbara suhunahum bihikmatihi. Bapak Ibu sekalian, beda sholat suruh dengan sholat duha itu apa? Nah ini tadi kita ngomong masyiah, Masya Allah yang ditanya suruh. Jadi agak nyambung. Padahal kita sholat suruh sudah hampir 1 tahun ya. Baru sekarang ditanya apa bedanya syuruk dan duha. Bapak Ibu, syuruk dan duha sama saja. Syuruk itu ya sholat duha. Nah, tapi dilakukan di awal, pas awal terbitnya, bukan terbit sebenarnya. Kenapa kita menunggu 15 menit? Karena tidak boleh sholat saat matahari terbit dan pas matahari di atas. Kenapa zuhur itu nunggu matahari condong? Karena tidak boleh pas lurus, harus condong masuk zuhur. Tidak boleh sholat pas matahari tenggelam persis, tunggu dulu tenggelam baru sholat maghrib. Dan suruh ini juga begitu. Kenapa nunggu 15 menit? Karena pas sebelum 15 itu pas terbitnya itu dilarang sholat, maka nunggu 15. Maka suruh itu Bapak Ibu sholat duha yang dilakukan di awal. Kita lakukan 2 rakaat. Kok 2 rakaat? Karena di hadisnya siapa yang melaksanakan sholat subuh kemudian dia berdiam dan berzikir, terus dia lanjut dengan sholat suruh 2 rakaat. Disebutkan 2 rakaat karena dalam hadis 2 rakaat pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Pahalanya seperti, bukan seperti orang yang melaksanakan. Jadi jangan syuruk saja, tidak usah haji dan umroh. Bukan, pahalanya Bapak Ibu seperti pahala haji dan umroh. Nah terus gimana? Kan sholat duha itu bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bahkan ada yang mengatakan tak terhingga. Nah apa boleh? Boleh Bapak Ibu, nanti silakan, tapi jangan pas suruknya, karena dalam hadis tadi 2 rakaat mendapat pahala. Boleh nggak 8? Boleh. Nanti misalnya setelah jam 8-an
jam 9-an atau pulang dari sini Bapak Ibu di rumah ngapa-ngapain terus tak tambah, boleh ditambah jadi 4, jadi 6, jadi 8. Tapi kalau pas syuruknya kita lakukan 2 rakaat saja sesuai hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi syuruk itu duha yang dilaksanakan di awal waktu, hanya namanya saja kok syuruk, karena syuruk isyrok itu artinya terbit Bapak Ibu, maka disebut syuruk. Tapi sudah masuk waktu duha maka dia bagian dari sholat duha. Jangan nanti setelah ini tak sholat duha gitu. Sama tadi juga syuruknya ya duha. Kalau nanti kita sholat duha lagi hanya menambah tadi rakaat yang dari 2 yang sudah kita laksanakan. Begitu Bapak Ibu. Sama dengan sholat sunnah fajar. Di masyarakat kita kadang membedakan sunnah fajar dan sunnah qobliyah subuh. Ada fajar itu ya sendiri, qobliyah subuh itu ya sendiri, padahal itu satu, sama Bapak Ibu. Karena sholat subuh disebut juga sholat fajar. Sunnah fajar berarti sunnah subuh, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat sunnah fajar itu ya qobliyah subuh, itu antara azan dan iqamah. Hanya namanya saja, jangan karena nama terus kita bedakan. Gitu aja Bapak Ibu. Itu Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang tadi. Ini sampai jam berapa Pak? Sebelumnya 5.27 sebelumnya. Jadi nanti kita lebih 6 Oh, masih sebentar lagi ya? Baru mau masuk. Alhamdulillah. Cukup ya? Kita lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu. Karena ini masih di atas ini. Kita lanjutkan yang tadi. Wastaghana anhum bizatihi. Allah Bapak Ibu al-mujib tadi tidak membutuhkan kita manusia. Maka kita berdoa kepada Allah, bukan Allah butuh doa kita. Kita beribadah sholat seperti ini bukan Allah butuh disembah Bapak Ibu, tapi sebenarnya kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakanul fuqara ilaihi fakron taman. Kita inilah yang fakir Ibu-ibu, fakir di hadapan Allah. Allah lah yang goniyun hamid. Allah itu yang kaya, kita yang fakir. Kita yang butuh, Allah yang tidak butuh. Allah ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh kepada alam ini Bapak Ibu sekalian, tapi kita sebenarnya yang butuh kepada Allah. Maka kita lihat firman Allah dalam surat Fatir ayat 16 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai kalian manusia, Allah menyeru kepada manusia, bukan kepada orang Islam, bukan kepada orang mukmin, tapi yang disuruh Allah manusia. Kalian manusia. Saya ulangi Bapak Ibu, bukan kalian hamba-hambaku yang beriman kepadaku, orang Islam. Apa maksudnya? Yang non Islam pun disuruh oleh Allah. Kalian yang non Islam dan yang Islam. Bangsa Eropa, bangsa Amerika, Cina, India, Indonesia, seluruh penghuni dunia ini, kalian manusia, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu adalah fakir. Kalian itu butuh kepadaku, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa-bangsa lain, agama apapun Bapak Ibu, sekali lagi ini internal kita ya. Oke. Dan yang lain benar panas, kupingnya panas, mau apa-apaan begitu. Allah mengatakan kalian yang non Islam pun butuh kepadaku. Kalau kalian paham sebenarnya kalian mendapat rezeki, sebenarnya rezeki itu dari Allah.
Kalian mendapat pekerjaan, kesehatan, anak-anak kalian sehat-sehat, sekolahnya bagus, pintar-pintar, berprestasi, sebenarnya itu atas izinku, nikmatku dariku, bukan dari siapa-siapa. Kalau paham, kita bicara hakikat Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya pencipta alam ini hanya satu Bapak Ibu. Dulu pernah dalam kajian malam Jumat, Kamis malam saya sampaikan, setiap agama sebenarnya punya Tuhannya masing-masing. Tapi ciptaan Allah di atas bumi ini satu bentuk. Durian di mana-mana satu. Bentuk manusia di mana-mana satu kayak kita. Pisang itu dimanapun, di belahan bumi manapun ya kayak gitu bentuknya. Nggak ada pisang itu bulat, tidak ada. Atau pisang berduri, pisangnya orang Eropa berduri, atau pisangnya agama ini berduri. Nanti mangganya agama ini lain lagi. Oh berarti Tuhannya satu-satu masing-masing. Kalau yang disembah masing-masing agama satu-satu, katakanlah ada 5 Tuhan, berarti ada 4 Tuhan yang salah. Yang benar adalah satu Tuhan. Tuhan siapa? Nah, jangan kita jawab di sini. Tuhan siapa Bapak Ibu? Nah, kalau kita internal di sini Islam Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Internal kita Bapak Ibu. Makanya di sini Allah, makanya Quran Bapak Ibu, kenapa Allah menyeru kepada manusia? Karena Allah tahu persis sebenarnya Allah itulah Tuhan manusia. Dan ini disampaikan dalam kitab suci kita Al-Quran, karena Allah tahu persis Quran ini untuk alam, semua makhluk yang ada di atas, bukan hanya manusia tapi juga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua isi bumi dan langit. Quran ini untuk seluruh alam. Maka Nabi kita Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Maka Allah menyeru. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada nggak kitab yang menyeru kepada manusia atau hanya kepada bangsanya sendiri begitu, agamanya sendiri, penganutnya sendiri. Tapi Quran ini menyeru, hei kalian semua manusia, aku Tuhan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahlah aku. Ini kalian butuh kepada aku. Dan Allah yang tidak butuh. Iya saya yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghancurkan kalian manusia, menghancurkan semua generasi. Kemudian Allah mendatangkan manusia yang lain, bentuk yang lain. Kalian banyak bermaksiat kepadaku, kalian banyak menyekutukanku, kalian banyak berdosa. Kalau aku berkehendak bisa kuhancurkan kalian, kata Allah. Kemudian kudatangkan makhluk yang baik, taat, soleh, tunduk kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, ini dia. Maka kita masih hidup sekarang ini alhamdulillah. Banyak yang berbohong Bapak Ibu, banyak yang mendurhakai Allah, banyak yang hidup jauh dari sujud kepada Allah, banyak yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Langit hampir terpecah Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan kan, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh. Kenapa? Karena orang mengatakan Tuhan Allah punya anak. Allah punya anak. Langit geram mendengarnya. Hampir langit pecah, bumi terbelah. Tapi kenapa belum pecah Bapak Ibu? Karena di antara kita masih ada orang-orang yang sujud menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, sudah lama Ibu-ibu, bumi ini, langit ini hancur, kita juga manusia hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa tadi? Sudah cukup ini? Belum? Oh, 42. Baik, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Insya Allah masih ada nih. Ini masih banyak. Ini masih 1 lembar. Yang saya bawa ada 2 lembar. 2 lembar setengah. Ya baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman lagi Bapak Ibu dalam surat Al-Hajj ayat 74. Al-Hajj ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullah haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz.
Berdoa dari Bapak Ibu adalah bentuk keimanan, itulah takbir yang sodik, refleksi dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai kalian manusia, kalian tidak akan bisa beribadah secara sempurna kepadaku. Ma qadarullah haqqa qadri, kita tidak akan bisa mencapai Allah secara sempurna. Kalian tidak akan bisa memperhitungkan, memikirkan aku secara sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa kita ini ma'arufuhu haqqa ma'rifatihi. Kita dalam hidup ini berdoa Bapak Ibu, itu tugas kita. Dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah itu kekuasaan kehendaknya Allah, tapi tugas kita berdoa. Beribadah Bapak Ibu itu juga kewajiban kita. Diterima atau tidak, kita berusaha agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kita mendekat kepada Allah itu juga kewajiban kita. Kita sudah dekat apa belum Bapak Ibu, itu di luar kemampuan kita, tapi tugas kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Asmaul Husna, mengkaji Asmaul Husna sampai di mana paham kita kepada Allah itu juga terbatas. Tapi kata Allah di sini ma'arufu haqqa ma'rifatihi. Sejauh manapun kita belajar Bapak Ibu, tapi kita tidak akan pernah mengetahui Allah secara sempurna. Maka belajar Bapak Ibu, seperti di pagi hari ini kita terus belajar, never ending study. Belajar itu tidak pernah berhenti. Minal mahdi ilal lahdi. Terus semakin belajar, ilmu kita semakin kurang. Kita mengkaji Allah, mengkaji kekuasaan Allah, belajar akidah, belajar iman. Tapi sebelajar-belajarnya kita, selama-lamanya kita belajar, kita tidak akan pernah tahu persis Allah itu seperti apa persisnya Bapak Ibu. Sejauh yang kita belajar, itulah yang kita dapatkan dan itulah yang kita imani. Tapi kita tidak akan sampai kepada puncaknya ma'rifat, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'abadu haqqa ibadati, kita beribadah Bapak Ibu, tidak akan pernah ibadah kita itu seperti ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Husuk saja Bapak Ibu sulit banget husuk. Allahu Akbar. Tapi tugas kita ibadah Bapak Ibu, jangan pernah berhenti ibadah walaupun husuknya sulit. Kalian tidak akan pernah sempurna ibadah kalian kepada aku, kata Allah. Tapi kalian harus tetap beribadah dan berusaha mencapai kesempurnaan tadi. Kita Allahu Akbar, sudah lupa Bapak Ibu. Kita bisa membaca iftitah karena kita hafal saja. Tapi apa Bapak Ibu? Kalau surat kadang kita masih ingat, tapi Fatihah saya pikir-pikir kenapa sih setan kok betul banget memalingkan pikiran kita dari bacaan Fatihah Bapak Ibu. Ternyata Fatihah ini penting Bapak Ibu. Coba Ibu bayangkan, coba nanti dipraktekkan ya, sholat zuhur, asar, isya, semua. Pas kita baca Fatihah itu kita mikir yang lain apa enggak? Ataukah kita konsentrasi di Fatihah Bapak Ibu? Coba dicoba begitu. Kalau ibu-ibu bagus konsentrasi, maknanya tetap konsen di situ, fokus di situ ya, berarti ibu hebat, lebih hebat dari saya begitu. Alhamdulillah. Kan sholat itu dialog Bapak Ibu, munajat kan? Munajat itu ada yang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatihah itu salah satu obrolan kita dengan Allah Bapak Ibu. Makanya orang Fatihah ini dahsyat. Ada tulisan di Timur Tengah rumah sakit itu sepi. Kalau di Indonesia ini rumah sakit dibangun banyak, dibesarkan, misalnya parkirannya diperluas, tapi parkiran diperluas tetap kurang. Sarjito dulu kecil ya Bapak Ibu ya, parkirannya juga, tapi parkirannya diperluas, ditingkat juga, sempit juga, semakin kurang. Rumah sakit diperbesar, tapi jamaahnya tetap ini yang salah di mana gitu. Jadi mungkin rumah sakit sebesar apapun yang sakit tetap banyak. Di Timur Tengah itu ternyata rumah sakit sepi.
Bapak Ibu. Tidak sebanyak kita di sini. Kenapa? Sebelum orang ke rumah sakit, apa yang dilakukan? Dia berobat dulu sendiri ya Pak. Jadi dengan terutama tadi salah satunya adalah dengan surat Al-Fatihah. Baca Fatihah, minum. Dia sakit perut, dia tidak buru-buru ke rumah sakit. Dia ambil air putih, dia baca Fatihah. Fatihah 7 kali dia minum, sembuh. Tidak jadi ke rumah sakit. Apa di Fatihah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu dialog kita dalam sholat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini konsentrasi di sini. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Aku bisa sholat ini karena izin-Mu ya Allah. Aku bisa makan tadi enak nikmat ya Allah. Terima kasih. Anak-anakku hari ini sehat ya Allah. Semuanya sehat. Tadi berangkat sekolah, sekarang pulang sekolah. Terima kasih. Alhamdulillahi. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, Hamidani abdi hambaku, kau telah memujiku. Dahsyat Bapak Ibu, Fatihah. Makanya setan tidak ingin kita konsentrasi di bacaan Fatihah. Kalau kita paham, luar biasa Bapak Ibu. Hambaku, engkau memujiku. Dijawab oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi kita tahu maknanya tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Aku sering Kau tolong ya Allah. Aku sakit Kau bantu, Kau sembuhkan ya Allah. Aku lagi butuh Kau datang kepada aku ya Allah. Banyak dosa-dosaku ya Allah. Kalau Engkau tidak menyayangiku, tidak rahmat, tidak rahim, sudah lama aku ini celaka ya Allah. Sudah lama aku ini mendapat musibah keluarga aku. Tapi sampai saat ini ya Allah, Kau tutup dosa-dosaku, Kau ampuni aku. Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kata Allah Bapak Ibu? Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku, memujiku. Allah bangga Bapak Ibu. Ar-Rahman. Ini kan mendapat jawaban, kita harus khusyuk Bapak Ibu. Di sini setan itu Bapak Ibu luar biasa. Luar biasa karena kita konsentrasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu karena hafal ini tadi, jadi mulut kita ini lanjut aja ngomong, tapi pikiran kita kemana-mana. Selesai Fatihah bukan karena konsentrasinya kita, tapi karena memang sudah hafal di sini. Tapi pikiran kita setan tadi Bapak Ibu. Kalau ini kita apa namanya tadi, tadabburin, kita khusyuk, hayati, luar biasa tadi. Apa dilanjutkan lagi oleh Allah? Maliki yaumiddin, majadani abdi, ya Allah Engkau Tuhan besok di hari kiamat. Di dunia ini banyak orang mengaku Tuhan yang lain, ada Tuhan yang lain selain Engkau ya Allah. Di dunia ini banyak orang mengaku ada Tuhan lain yang memberikan rezeki kesehatan kepadanya, tapi besok di akhirat ya Allah, semua makhluk mengaku hanya Engkau Tuhan. Maliki yaumiddin, Engkaulah besok satu-satunya Malik, penguasa di hari akhirat. Dan semua bangsa manusia ini tahu kalau Kau besok Malik yaumiddin. Apa kata Allah? Majarani abdi, hambaku sudah menyanjungku. Kepada tadi. Kemudian setelah kita tahmid, setelah kita memuji, menyanjung Allah, yang ayat berikutnya Bapak Ibu ini luar biasa Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ada sebagian ulama Bapak Ibu di luar sholat, kalau kita lagi butuh sesuatu kepada Allah, bacalah Al-Fatihah dan pasti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulanglah sampai 7 kali dan sampaikan di situ hajatmu. Iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Minta tolong artinya aku minta tolong ya Allah, aku minta ya Allah, aku lagi kayak gini ya Allah, berikan aku pertolongan, berikan aku solusi, aku minta ini, kabulkan ya Allah. Itu arti iyyaka nasta'in tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Setelah kita puji, kita sanjung, Allah suka, baru sampaikan hajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah Allah mengabulkan tadi. Nah di Timur Tengah tadi Bapak Ibu,
Ini yang dilakukan mereka. Sehingga sebelum ke rumah sakit mereka sudah berobat, mengobati dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Dengan izin Allah Bapak Ibu, semuanya bisa diselesaikan, diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian lanjut ayat tadi. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijawab juga oleh Allah. Apa kata Allah? Ini antara aku dan engkau, antara aku dan engkau, antara aku dan hambamu, dan hambaku. Untukmu dan untukmu apa yang kau minta. Itu kata Allah Bapak. Jadi pas kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau tadi untukku. Kalau yang ini antara kau dan aku, dan aku akan memberikan apa yang kau minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini nasiratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dijawab lagi oleh Allah, bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara hambaku dan aku, dan bagi hambaku yang aku berikan kepada hambaku apa yang dia minta. Tapi yang terakhir, inna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi hambaku apa yang dia minta. Setiap ayat dari Fatihah dijawab oleh Allah. Dialog Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi penjelasan tentang apa tadi itu ya? Ibadah ya Bapak Ibu. Dan ibadah kita ini Bapak Ibu, kita berusaha maksimal. Tapi sebenarnya semaksimal apapun ibadah kita, sebenarnya itu belum mencapai apa yang diinginkan oleh Allah. Sering kita mengucap alhamdulillah, terima kasih Allah. Tapi sebenarnya syukur kita ini Bapak Ibu belum apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih jauh. Tapi apakah seperti turis kita frustasi? Tidak Bapak Ibu. Kata Allah, taatilah aku sesuai kemampuan kalian, beribadahlah sesuai kemampuan kalian. Yang jelas jangan berhenti, tetap berusaha dan berikhtiar kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sampai waktunya. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian tadi dan ada kesalahan, mungkin kemana-mana gitu ya. Saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.